ikan lele, negara Malaysia akhirnya respon positif, Le. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan kita bersetuju bahawa ketika siasatan oleh pihak polis ke atas APMM ini, kru yang terlibat pada insiden itu juga sepanjang siasatan ini, mereka akan kita rehatkan. Dan Malaysia mulai panik. Mereka tahu hubungan baik dengan Indonesia bisa terancam kalau mereka nggak serius menangani kasus ini. FB bawa pulang parti lalu jalur belakang. Inilah masalah sebenar, guys. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Para pemimpin kita, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sering mengatakan kita negara yang serumpun, kita adalah saudara. Hari-hari ini kita sangat dikecohkan dengan kes WNI ilegal yang kena oleh pihak maritim Malaysia. Ini menggoncangkan dunia antara dua negara, Malaysia dan juga Indonesia. Dan para netizen Indonesia itu semuanya geram. Sampai-sampai kantor Dubes Malaysia yang berada di Indonesia dilempar memakai telur ayam. Dan banyak laporan-laporan dari Indonesia yang dikirimkan kepada Malaysia, disuruh mensiasati ataupun penelusuran ini sebenarnya yang benar yang mana, yang salah juga yang mana. Dan akhirnya Perdana Menteri Malaysia ataupun PMX Anwar Ibrahim itu mendapatkan ataupun memberi respon kepada Indonesia soal case ini. Kita simak dulu videonya. Umur-umur ikan lele, negara Malaysia akhirnya respon positif, Le. Polisi Malaysia sedang melakukan penyelidikan kepada APMM atau Agensi Penguat Kuasa Malaysia. Dan beberapa orang yang terlibat dalam penyelidikan itu telah dinonaktifkan untuk memperlancar proses penyelidikan. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Luar biasa, bravo ya kepada Prime Minister ataupun Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim. Ya, beliau mengatakan negara Indonesia adalah negara sahabat. Maka dari itu beliau mengatakan juga akan melakukan siasatan. Ya, siasatan itu di kamus kulihat artinya penyelidikan. Atau investigasi ya, dengan rapih katanya, luar biasa. Dan dengan telus itu di kamus artinya dengan transparan. Berarti mereka negara Malaysia sekarang lagi melakukan investigasi atau penyelidikan dengan rapi dan dengan transparan, luar biasa. Dan Bapak Anwar Ibrahim juga Prime Minister Malaysia mengatakan mereka tidak melindungi sesiapa, ya. Itu dibuktikan dari pelaku dodor yang melakukan kepada 5 WNI tersebut sudah dinonaktifkan sekarang. Terima kasih Malaysia. Jadi ini adalah suatu titik yang cerah, ya, respon yang sangat positif dari negara Malaysia yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya, bahkan ini menurut saya adalah langkah konkret, ya, dari negara Malaysia untuk menyelesaikan kasus 5 WNI ini. Jadi kami negara Indonesia sangat berterima kasih kepada negara Malaysia. Semoga setelah ini hasil penyelidikan dan investigasinya bisa dipublikasikan. Jadi kami masyarakat Indonesia juga tahu kebenaran yang terjadi sebenarnya. Oke. Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri, semoga bisa mendengar juga arahan Bapak Prabowo, jangan main-main yang tidak legal. Ya, kalau masuk ke negara orang tanpa permit ya terima resikonya. Betul. Oke. Dari 5 WNI ini kita harus ambil hikmah dan pelajarannya, ya. Jadi jangan pakai jalur-jalur yang tidak benar. Adapun bujuk rayu orang-orang, ada jalur-jalur yang murah
tapi tidak resmi, jangan mau ya. Kalau mau kerja di negara orang ya bikinlah izinnya, bikin visanya, visa kerjanya. Di Indonesia kan juga ada kitas dan lain-lain. Betul. Oke, Betul. terima kasih. Nah, inilah geng, ini netizen Indonesia yang cerdas ini geng. Selalu berpikirnya itu positif. Memang saya tengok di konten awalnya itu seakan-akan memang menyalahkan Malaysia ya. Tapi setelah Malaysia melakukan macam ini, dia orang memberikan yang positif dan juga memberi pengajaran kepada rakyat kita Indonesia apabila bekerja ke luar negara, bukan hanya ke Malaysia saja, kemanapun korang pergi, jangan pernah memakai dokumen yang tak resmi ataupun ilegal. Pakailah dokumen yang legal. Pemimpin kita Prabowo Subianto pun juga berkali-kali mengucapkan macam itu. Tapi masih banyak juga rakyat kita itu yang degil. Saya kasih tahu sekali lagi bang ya, di Malaysia ya, setahu saya nih ya, di Malaysia entah itu jabatannya apapun, mempunyai profesi apapun, entah itu presiden ke perdana menteri ke polis ke semuanya, apabila ada yang melakukan kesalahan, kerajaan Malaysia pasti akan beri hukuman yang setimpa dan beri keadilan. Itulah Malaysia, tak pandang kasta. Malaysia memang macam itu. Sekarang kita intip sampai mana siasatan pihak kepolisian Malaysia tentang menangani case 5 WNI ilegal ini geng. Kita simak video yang berikutnya. APMM sendiri sekarang sedang menjalankan siasatan dalaman ke atas anggota yang terlibat. Okey. Yang ketiga, ini adalah siasatan oleh pihak polis ke atas pihak APMM yang tadi saya sebut ya, di bawah Akta Senjata Api dan sebagainya. Okey. Saya baru saja mengadakan pertemuan tadi dengan Tan Sri Razarudin dengan Datuk Husin. Dan kita bersetuju bahawa ketika siasatan oleh pihak polis ke atas APMM ini, kru yang terlibat pada insiden itu juga sepanjang siasatan ini mereka akan kita rehatkan. Okey. Dan siasatan ini bukan dikendali oleh IPD Banting. Ini telah diambil alih oleh ibu pejabat. Ya, kerana semakin kita siasat, kita dapati bahawa ianya ada potensi siasatan itu membuka kepada siasatan section-section yang jauh lebih serius. Jadi dia tak memadai dengan IPD daerah saja. Sekarang dah diambil alih oleh ibu pejabat. Malaysia rela memperhentikan pihak maritim Malaysia demi menghargai Indonesia untuk beri siasatan tentang case ini geng. Begitu seriusnya ya Malaysia menangani ini geng. Dan satu hal lagi, Malaysia sering bicara soal persaudaraan serumpun. Oke, kalau benar serumpun, kenapa WNI yang bekerja di sana diperlakukan seperti kriminal? Media asing ikut sorot. Jangan salah, dunia juga ikut memperhatikan. The Pinnacle Gazette di Texas menulis, apakah kekerasan berlebihan digunakan? Associated Press mengulas soal kemarahan rakyat Indonesia yang memprotes kedubes Malaysia. Bahkan Malay Mail di Malaysia sendiri melaporkan bahwa PM Anwar Ibrahim sampai harus turun tangan. Kenapa? Karena mereka tahu, kali ini Indonesia nggak tinggal diam. Kali ini ada Prabowo. Dan Malaysia mulai panik. Mereka tahu hubungan baik dengan Indonesia bisa terancam kalau mereka nggak serius menangani kasus ini. Prabowo itu tipe pemimpin yang punya dua sisi. Diplomatis kalau bisa, keras kalau perlu. Bersahabat kalau dihormati, berani kalau diremehkan. Wow. Dan ini yang kita butuhkan. Kita butuh pemimpin yang bisa berdiri tegak dan bilang, "Hei dunia, jangan anggap remeh Indonesia." Kita butuh pemimpin yang bisa bikin negara lain mikir dua kali sebelum bertindak seenaknya terhadap rakyat kita. Dan itulah yang Prabowo lakukan. Kalian mau tahu Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo? Ini dia. Gak ada lagi rakyat yang diperlakukan sebagai warga kelas 2 di negeri orang. Gak ada lagi pekerja migran yang harus hidup dalam ketakutan. Gak ada lagi insiden door-door terhadap WNI tanpa konsekuensi.
Insiden ini bukan cuma soal satu orang yang tewas. Ini soal martabat bangsa. Ini tentang seberapa serius kita menjaga rakyat kita sendiri. Dan ini adalah saatnya Indonesia menunjukkan taringnya. Prabowo sudah memberi sinyal jelas. Kasus ini harus diselesaikan, kalau tidak, Indonesia siap bertindak. Kita bukan bangsa yang bisa ditindas. Kita bukan bangsa yang bisa diabaikan. Dan kita bukan bangsa yang bisa ditembak seenaknya. Bagaimana menurut kalian? Masih mau diam? Oke, kita udah sampai di titik ini. 1 WNI tewas, 4 luka parah. Malaysia panik. Media internasional mulai menyorot. Prabowo sudah bicara. Tapi pertanyaannya sekarang, apa langkah selanjutnya? Jangan salah, kita bukan negara yang asal gertak. Kita bertindak. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo, tindakan itu jelas. Terukur, tegas, dan bikin lawan mikir 2 kali. Prabowo itu mantan jenderal, bukan politisi biasa. Dia tahu kapan harus bersikap diplomatis, kapan harus menggebrak meja. Dan sekarang, dua-duanya sedang dimainkan. Langkah diplomatik? Oke, kita minta Malaysia bersikap transparan, buka penyelidikan, hukum aparat yang bertindak brutal. Tapi kalau mereka main lambat-lambat, percaya deh, Prabowo nggak akan ragu naikkan tensi. Bahkan sebelum kasus ini, Prabowo sudah memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Kalian pikir kapal-kapal perang baru yang kita beli itu cuma pajangan? Kalau Malaysia tetap keras kepala, kita siap tingkatkan tekanan. Kita bukan negara kecil yang bisa ditekan seenaknya. Di jalanan Jakarta, di depan kedubes Malaysia, rakyat sudah turun ke jalan. Sabar bang, sabar. Slow. Turunkan nada bicara abang dulu. Kita cari permasalahannya. Pertama, yang merendahkan Indonesia itu siapa? Gak ada yang merendahkan. Dan ini bukan soal takut ataupun berani bang, tapi soal kebenaran dan juga kesalahan. Mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kita support, yang salah kita perbaiki. Gitu aja lah bang, simple segitu aja. Lagian pemimpin kita Prabowo Subianto itu pun gak ada yang mengatakan kita akan perang dengan Malaysia. Saya tak pernah tuh dengar langsung dari mulut presiden kita Prabowo Subianto. Yang pernah saya dengar, Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menyarankan kepada masyarakat kita sendiri, Indonesia, pekerja migran Indonesia, jangan masuk secara ilegal kalau ke negara orang, karena setiap negara itu mesti mempunyai undang-undangnya tersendiri. Itu yang saya dengar bang. Bukan soal kemarahan emosional, bukan soal takut, bukan soal kuasa atau mana-mana, bukan. Dan kenapa ini Perdana Menteri pun ikut bersuara? Ya karena untuk menghargai dan juga untuk mempertegas case ini agar tentang diselesaikan. Nah, kalau abang cakap macam ini seperti yang saya dengar tadi, itu seakan-akan abang macam benci sangat dengan Malaysia. Soal case ini oke lah kita sadari, tapi macam mana dengan case orang Indonesia yang berada di Myanmar bang? Sudah tahu belum beritanya, faktanya macam mana? Warga kita menangis-nangis di sana, meminta bantuan, meminta tolong kepada Indonesia, kepada presiden kita Prabowo Subianto, kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi mana ada suara? Senyap aja, saya dengar sampai saat ini pun senyap aja. Padahal itu case sudah ada beberapa hari yang lalu, bahkan sudah ada yang beberapa bulan yang lalu. Cuman senyap aja. Kenapa bang? Kenapa? Atau mungkin karena hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini karena baik sangat, jadi memperalat hal-hal macam ini. Kita ini bersaudara, geng ya. Kita ini bersaudara. Kalau ada permasalahannya kita pecahkan bersama-sama. Kita cari akar permasalahannya itu di mana. Bukan memakai emosional sesaat. Kita harus pikir dulu, kita harus siasat dulu macam itu. Seperti yang dilakukan oleh pemimpin kita dan juga pemimpin Malaysia itu sudah betul. Cari siasat dulu, meskipun dihujat, kantor dubesnya dihantam dengan telur ayam. Apa respon Malaysia? Senyap aja. Dia tak mau balas. Buang-buang masa. Kalau balas nanti permasalahannya ini malahan semakin panjang.
Alangkah baiknya urus saja permasalahannya ini di mana, lalu ditunjukkan kembali ke seluruh Indonesia. Tepat yang saat ini itu terjadi. Halo guys. Halo, Berita Bang. harian, iklan dalam TikTok, FB bawa pulang Pati lalu jalur belakang. Inilah masalah sebenar guys. Nanti rakyat Indonesia, netizen Indonesia bising macam orang nak gila Wow. menyalahkan pihak kerajaan, pihak berkuasa Malaysia. Sampai di Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat mengutuk Malaysia untuk menyiasat segala macam lah. Ada bunyinya keras, sampai ada yang ingin memutuskan hubungan diplomatik. Kalau kita baca tu kita sakit hati. Betul. Para tekong-tekong ini yang membawa rakyat Indonesia datang sini ni yang buat masalah sebenarnya. Kalau dapat penjarakan orang ni, kalau dapat inilah yang dalang sebenar. Dah kau masuk negara orang secara haram, lepas tu kau pulang, lepas tu bertembung pihak maritim, pihak berkuasa, kau buat macam-macam. Yang lagi masalah adalah negara yang kau masuk tu. Sebab kau buat salah negara orang, kau buat huru-hara pula, menjadi hubungan dua negara tak bagus. Ini masalah dalang sebenar. Dah kau masuk negara orang secara haram, kau keluar pula secara haram. Inilah yang menjadi penyakit barah yang merosakkan hubungan kedua negara. Padahal negara tak ada masalah. Padahal orang yang masuk di Malaysia ni secara aman, secara sah tak ada masalah. No, jangan kata di tempat yang tak elok. Dekat KLCC tu bersepah rakyat Indonesia bekerja. Bukan Betul. situ aja. Dekat mall-mall besar bersepah. Perkebunan lagi. Nak beritahu. Jadi netizen Indonesia pun kena pakai otak juga. Jangan hentam ikut nafsu sendiri. Betul. Saya faham tu rakyat Indonesia, benda yang bodoh-bodoh pun orang buat demo. Waduh. Maknanya kalau istilah orang Indonesia SDM-nya lemah. Waduh. Dan inilah dalang sebenar-benarnya. Orang macam ni lah yang patut dicari dan dihukum, supaya tidak merosakkan hubungan di antara kedua negara. Okay guys? Setuju dengan pendapat abang ini ya. Kita tak payah gaduh-gaduh, kita cari akar permasalahannya. Karena yang membawa PMI ilegal ke Malaysia itu orang Indonesia sendiri. Ketika sudah menyalahi aturan, melanggar undang-undang dari kerajaan Malaysia, ditindaklanjuti oleh pihak maritim Malaysia, lalu warga Indonesia yang dulunya tak tahu, yang dulunya itu tak kenal, tapi sekarang itu mensuarakan semuanya. Memang pelik, saya pun juga pelik ini. Jadi apa salahnya kalau kita ini memperketat antara perbatasan Indonesia dan juga Malaysia, geng? Terutama para tekong-tekong di Indonesia ya. Kita cari tekong-tekongnya dulu. Jangan pernah berhenti. Tapi semuanya itu juga tergantung orangnya, ya. Karena seluas-luasnya alas itu masih luas, masih banyak alasan, geng. Begitu licinnya, berlidah ya para tekong-tekong itu untuk merayu masyarakat biar boleh masuk ke Malaysia secara ilegal, karena si tekong itu mendapat keuntungan pribadi agar boleh membesarkan perutnya sendiri. Janji kita yakin ataupun kita ini mempunyai prinsip gitu, geng. Kalau kita dikasih iming-iming dari tekong-tekong tersebut, kerjalah ke sana, ke Malaysia, ke sana, dikasih omongan-omongan manis. Asalkan kita tak mau, tekong pun juga tak berani paksa, geng. Termasuk case warga kita yang berada di Myanmar, itu pun sampai sekarang belum tertolong. Jumlah karena kan katanya netizen Indonesia ini sangat kuat, ya kan. Jom kita suarakan bersama-sama, ditujukan kepada saudara kita yang berada di Myanmar. Dia orang sangatlah membutuhkan bantuan. Saat ini Malaysia sudah selesai ya, sudah ditangani, sudah ditindaklanjuti, sudah mendapatkan respon yang sangatlah positif. Kalau kita benar-benar peduli kepada warga kita juga, macam mana dengan sahabat kita, saudara kita yang berada di Myanmar? Dia orang tengah menjerit, tahu, minta bantuan kepada kita, tahu tak?
Jom kita suarakan bersama-sama.